आग लगा के काय को बैठा है? 5-10 मैं 40 मर्डर किया। ये लोग मारता है, काट डाले रे साले को। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV kembali hadir kali ini menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film yang berjudul Mada Gajah. के बाद शिवगढ़ की धरती। Seluruh warga dan keluarga Bhairava berkumpul ketika mengetahui Ratnama akan melahirkan. Ketegangan terpancar di setiap warga sambil memohon kepada dewa agar Ratnama diberikan keselamatan menjelang kelahiran anak pertama dari pasangan Bhairava dan Ratnama yang telah menikah beberapa tahun. Namun saat ia ingin melangkah mendekati istrinya, tiba-tiba salah satu anak buah Bhairava mengatakan Virabhadra datang dan melukai beberapa anak buah Bhairava. Mendengar hal itu mengurungkan niat Bhairava untuk mendekati putranya. Ia memilih pergi untuk membereskan masalah dengan Virabhadra. Melihat bahaya mengincar bayinya, Ratnama mengumpulkan tenaganya menggendong putra yang baru saja ia lahirkan untuk berlari, menghindari kejaran seluruh anak buah Virabhadra. Hingga ia menemukan seorang pengemis yang biasa meminta sedekah dari rumah ke rumah. Ratnama memohon untuk membawa bayinya bersama pengemis tersebut dan pergi jauh dari desa kelahirannya. Setelah melihat Ratnama dalam bahaya, pengemis yang bernama Basava tersebut memutuskan untuk membawa bayi itu sedang Ratna berlari ke arah yang berbeda dan menceburkan diri ke sungai saat Virabhadra dan anak buahnya telah mendekat. Tak lama Bhairava datang dan menyelamatkan istrinya. Dendam antara Bhairava dan Virabhadra terus menyala. Kekuasaan dan kekejaman Virabhadra terus merajalela, menguasai air di desanya dan membiarkan desa Sivagat selalu dalam kekeringan. Sementara putra Bhairava dibawa dan dibesarkan oleh Basava di daerah Varanasi, yang merupakan daerah kremasi terbesar di sana. Ia dihidupi dengan kasih sayang tulus Basava walaupun dalam kesederhanaan. Berbanding terbalik dengan Ratnama yang selalu menangisi putranya yang tidak dapat ia peluk lagi. Basava memberikan nama Surya untuk putra Bhairava yang ia rawat. Surya. Agar hidupnya selalu secerah matahari yang menyinari bumi ini. Surya tumbuh dan besar di daerah yang kerap terjadi kejahatan. Bahkan di usia 10 tahun saja, anak-anak di daerah itu sudah terlibat kejahatan dan juga perampokan. Namun Basava selalu menuntun Surya untuk melakukan hal yang baik dan ia selalu mengunjungi Ratnama untuk sekadar memberikan kabar tentang putra yang tengah bersamanya itu. Saat Surya tengah menginjak usia belasan tahun, ia membawa Surya ke salah satu mafia penguasa Varanasi yang selalu ditakuti dan disegani di daerah tersebut. Hingga lambat laun keberanian di diri Surya timbul. Bahkan ia telah menjadi pembunuh bayaran berdarah dingin sebagai kaki tangannya. Part 4 hai re tu. Beberapa tahun kemudian, Surya yang telah tumbuh menjadi pemuda tampan dan menginjak usia 28 tahun, ia menjadi pemuda yang telah berhasil menguasai Varanasi dan menghancurkan mafia manapun yang mencoba menyerangnya. Bahkan nyali mereka menciut ketika Surya mulai membalas serangan mereka dan menaklukkan mereka satu persatu.
hingga tak ada lagi sengketa perebutan kayu dan lahan untuk upacara kremasi. Karena sebelum Surya dewasa hanya orang-orang terpandang dan yang mampu membayar mahal yang bisa mengadakan upacara kremasi di Varanasi. Namun kini semua berubah semenjak Surya memegang kuasa untuk daerahnya. Di desa Sivagat, Pallavi adalah gadis cantik yang dibesarkan oleh keluarga Bhairava. Ia merupakan gadis cerdas dan tidak segan membantu serta memberikan pendidikan tentang bagaimana mendapatkan hasil kebun dan sawah mereka bisa melimpah ruah. Basava pun tetap menjadi penerima sedekah yang selalu menyempatkan diri menemui Ratnama, sekadar memberitahu kabar putra yang tengah bersamanya. Hingga Ratnama pun merasa selalu berbahagia ketika mendengar putranya telah tumbuh menjadi sosok laki-laki yang begitu tampan. Bertahun-tahun, permusuhan Bhairava dan Virabhadra terus menguap. Bahkan mereka terus saling menyerang bila ada kesempatan. Ketamakan Virabhadra membuat Bhairava menjadi sangat membencinya karena telah menyengsarakan rakyatnya. Bahkan kali ini Bhairava berhasil dilukai oleh Virabhadra hingga membuat warga desa geram dan membentuk rencana untuk menyerang Virabhadra. Namun ia yang tengah terluka meminta semua warganya pergi meninggalkan rumahnya dan tidak memedulikan perhatian mereka untuk membalas perlakuan Virabhadra. Walaupun menguasai daerah tempat tinggalnya, Surya tetap menjadi pria yang rendah hati. Bahkan tidak segan membantu sesama warganya yang tengah kesulitan. Seperti salah satu anak buah Virabhadra yang menyombongkan kejahatan Virabhadra, namun bukannya takut, Surya malah penasaran dengan Virabhadra yang telah mengambil tanah Basava. Surya bersama Veras memutuskan untuk pergi ke desa di mana Virabhadra tinggal untuk merebut tanah milik Basava. Namun tidak semudah yang difikirkan oleh Surya karena saat ia dan Veras pergi ke pengadilan, tidak ada satupun pengacara yang mau membantu mereka, bahkan mendengar nama Virabhadra saja mereka sudah sangat ketakutan. Salah satu pengacara yang merupakan kaki tangan Virabhadra melaporkan kepada Virabhadra tentang Surya yang menentang Virabhadra. Hingga tak lama Virabhadra mengirim anak buahnya untuk melukai Surya. Tapi sebelum mereka menyerang Surya, polisi yang lebih dahulu melihat kehadiran mereka langsung menggagalkan aksi mereka hingga Surya pun selamat. Surya bertemu dengan salah satu pengacara yang baik hati menceritakan kalau tanah yang diperjuangkan oleh Surya bukanlah hanya sebidang tanah biasa, melainkan sebuah kota yang dulunya bernama Veragulu. Desa yang memiliki tanah paling subur, namun Virabhadra berhasil merebutnya dari warga dengan memaksa warga dan mengusir warga yang tidak mau menandatangani surat penyerahan tanah-tanah mereka. Hingga permusuhan itu pun terjadi karena warga Veragulu pindah dan meminta perlindungan kepada Bhairava. Pengacara itu mengatakan hanya Bhairava yang mampu menolong mereka melepaskan tanah 26 dari 53 tanah yang ada dengan menawarkan untuk membayar tanah tersebut. Karena Surya memiliki semua surat-surat penting tanah itu. Surya pun setuju dan berencana menuju ke desa Bhairava. Surya tanpa sengaja bertemu dengan ibu kandungnya Ratnama saat tengah bersiap menuju desa Bhairava. Sesuai petunjuk, bahkan saat ia bertanya arah desa Sivagat, dengan senang hati Ratnama menawari mereka untuk bersama ikut rombongannya kembali ke desa mereka. Saat tiba di desa Sivagat, ia melihat dengan matanya sendiri. Pembunuhan menjadi hal biasa di desa tersebut. Ia tengah melihat Bhairava menghabisi salah satu anak buah dari Virabhadra. Namun, hal itu bukan menciutkan nyalinya, bahkan menguatkan Surya kalau ia akan berhasil mendapatkan uang untuk tanah yang akan ia tukar kepada Bhairava. Melihat kehadiran Surya membuat Bhairava terkejut dan ia tidak mau membantu Surya, namun Surya yakin ia akan berhasil dan ia akan tetap tinggal di desa itu.
Hingga Ratnama tiba-tiba menawarkan memberikan tumpangan di rumahnya. Beberapa hari Surya tinggal di rumah Bhairava. Ia malah tertarik pada Pallavi, gadis cantik yang ia temui tanpa sengaja di kebun tebu. Bahkan Pallavi adalah wanita pertama yang berani meracau dan mengomel di hadapan Surya, karena ia telah merusak kebun tebu yang diolah oleh Pallavi. भरपाई नहीं की ना तो तेरा कीमा बना डालूंगी। Sejak mengetahui Surya adalah putra kandungnya, Ratnama mencoba memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu. Bahkan ia mau bersusah payah untuk membuat masakan kesukaan Surya. Hingga Surya merasakan kehangatan seorang ibu yang selama ini tidak ia dapatkan. फिर बाहर आ जाना, नाश्ता तैयार है। Dan Pallavi yang tinggal di rumah Ratnama mulai jatuh hati kepada Surya. Namun ada kekhawatiran di hati Ratnama ketika Surya mulai mendekati Bhairava, suaminya. Ia takut akan kembali kehilangan Surya karena melewati banyak bahaya, hingga ia memutuskan untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga tanah yang ia perjuangkan. Melihat sejumlah uang tersebut, Surya pun bahagia karena misinya telah selesai dan segera membawa semua barang-barangnya untuk meninggalkan rumah Bhairava. Tak lupa Surya memeluk Ratnama, dan untuk pertama kalinya Surya mengucapkan I love you pada Ratnama, membuat Ratnama luluh dan sangat sedih ketika kehilangan Surya kembali. Surya dan Veras langsung menyerahkan uang yang ia dapatkan dari Ratnama kepada Basava. Namun Basava malah membuang uang tersebut dan menceritakan jati diri Surya sebenarnya, dan mengatakan kalau Ratnama serta Bhairava adalah orang tua kandung dari Surya. Ia juga meminta kalau Surya harus melindungi desa dari Virabhadra yang sangat keji dan juga kejam. सूर्या वो भंडारी से जो तूने डील की थी ना, तू इन गांव वालों का कर्ज नहीं चुका देता ना। Mendengar cerita Basava membuat Surya memutuskan untuk kembali lagi ke desanya dan langsung menyelamatkan Bhairava yang tengah diserang oleh anak buah Virabhadra. Bahkan ia hampir saja menghabisi Virabhadra. Namun salah satu anak buah Virabhadra menelpon putra Virabhadra yang berada di penjara hingga ia mendengar semua pembicaraan Surya dengan ayahnya, yang juga mengancam ayahnya untuk mengaliri desanya. इसके बाद शिवगढ़ की धरती Putra Virabhadra bahkan lebih kejam dibandingkan ayahnya. Ia bahkan berani secara terang-terangan menghabisi inspektur polisi yang mencoba menangkapnya hingga membuatnya dipenjara. Namun ia malah menjadi penguasa di dalam penjara tempatnya mendekam. Mendapatkan telepon tersebut membuatnya berjanji akan menghancurkan Surya dan juga keluarganya. Bahkan ia juga berniat menguasai desa itu. Hal itu pun dibuktikan setelah Tandova keluar dari penjara. Berdasarkan jaminan, ia langsung menangkap dan menghabisi beberapa warga desa Bhairava dengan sangat kejam di hadapan ayahnya. Sementara Surya mendatangi Ratnama dan mengajaknya berbicara empat mata. Untuknya mengetahui alasan mengapa Ratnama menitipkannya kepada Basava. Ratnama pun menceritakan semua kejadian dan kekejaman yang dimiliki oleh Virabhadra hingga ia tidak ingin putranya mengikuti jejak ayahnya yang selalu berada dalam bahaya. Mendengar hal itu, Surya memeluk ibunya sambil mengucapkan kata maaf, dan untuk pertama kalinya ia dipanggil ibu oleh putra kandungnya sendiri. Surya juga berjanji akan selalu melindungi dan menuruti semua perkataan ibunya yang memintanya berhenti berkelahi dan menyakiti orang lain. Ratnama dan Surya kini semakin dekat dan banyak menghabiskan waktu sebagai ibu dan anak yang selama ini tidak bisa mereka rasakan. Ratnama juga mengubah sedikit demi sedikit penampilan Surya dan membiarkannya dekat dengan Bhairava yang belum mengetahui kalau Surya adalah putranya yang selama ini ia kira telah meninggal dunia. Namun sedikit demi sedikit Bhairava mulai menyayangi Surya
hingga sering mengajaknya berkeliling menemui semua warga desa yang tinggal di sana. Pahlavi mulai berani mengungkapkan perasaannya kepada Surya dan dengan senang hati ia menerima perasaan Pahlavi karena ia juga mencintai Pahlavi. आई लव यू बोलने का ठेका क्या सिर्फ Sementara Vera Badra dan Tandova mulai menyusun rencana untuk menghabisi Bhairava dan Surya. Namun tiba-tiba Basava datang dan mengatakan latar belakang Surya yang merupakan putra dari Bhairava yang akan menghancurkan mereka, Vera Badra dan juga Tandova. का बच्चा जानता है कि सूर्या भाई से कोई नहीं भी सूर्या अब उसी पानी में तुम्हारा खून बहाएगा या मैंने भेजा है अब वो अपने बाप भैरव के साथ मिलकर Dengan emosi yang memuncak, Vera Badra menodongkan senjatanya ke arah Basava. Namun Tandova mencegahnya dan memberikan ide yang menarik untuk menyingkirkan Surya. Vera Badra dan Tandova mulai menjalankan rencana mereka dengan berpura-pura menjalin perdamaian dan berjanji akan mengaliri semua perairan di desa mereka. Namun dengan syarat, Tandova meminta Pahlavi untuk menjadi pendampingnya. Bhairava yang mendengar pernyataan mereka langsung terdiam dan beberapa warga ada yang menyetujui keinginan Tandova agar desa mereka kembali damai. Dan ada beberapa warga yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Setelah beberapa lama, Bhairava langsung mendekati Pahlavi dan mengantarkannya kepada Tandova. Tanda ia menyetujui usulan Tandova. Pertunangan Tandova dan Pahlavi pun berjalan dengan sempurna. Tapi Surya yang datang ke acara tersebut merasa sangat sedih karena kekasih hatinya harus menjadi pendamping musuhnya. Namun untuk menghormati ibunya, maka ia mencoba menerima keputusan ayahnya dan berusaha mengikuti permainan mereka. Setelah acara pertunangan mereka selesai, Bhairava dan seluruh keluarganya mengantar Pahlavi untuk menikah dengan Tandova. Namun di tengah perjalanan, Bhairava menghentikan mobilnya dan meminta Surya meninggalkan desanya. Karena kini desanya telah damai. इस दुश्मनी के कारण बलि चढ़ चुके हैं यही चाहती हैं कि तुम यहाँ से. Surya terdiam dan mencoba menerima keputusan ayahnya, yang belum mengetahui kebenaran Surya adalah putra kandungnya. Surya pun memutuskan untuk meninggalkan desa ini melalui stasiun kereta bersama Veras. Namun saat di stasiun, Basava menelpon karena Bhairava tengah dalam bahaya dan sedang dipukuli oleh Vera Badra dan juga Tandova. Di tengah Bhairava dipukuli oleh anak buah Vera Badra dan juga Tandova, mereka mengatakan latar belakang Surya yang merupakan putra kandung Bhairava dan menelanjangi kesalahan di masa lalu Ratnama yang membuang putra mereka. Namun Bhairava mengatakan ia telah memberikan nama Madagaja kepada putranya, hingga menjadi Surya Madagaja. Ia telah mengetahui sejak dulu, namun ia juga tidak ingin putranya selalu dalam bahaya, maka ia pura-pura tidak mengetahuinya. Tandova berusaha menancapkan besi ke tubuh Bhairava, namun di saat yang tepat Surya datang dan langsung menolongnya. खून जब रगों में दौड़ता है
Ratnama pun mendekati putranya dan memutuskan gelang di tangan Surya dan mengizinkan ia menghancurkan Tandova serta Verabhadra. Surya langsung menghajar semua anak buah Verabhadra dan juga Tandova tanpa ampun. Ia dengan mudah melempar tubuh Verabhadra hingga ia tertusuk besi tajam, dan saat Tandova mencoba menyerang Surya, Bhairava dengan cepat melempar besi hingga tepat mengenai tubuh Tandova dan tewaslah menyusul ayahnya. Setelah kematian mereka, desa Bhairava menjadi damai dan tidak ada lagi permusuhan di antara kedua desa, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mada Gajah. Kasih sayang seorang ibu memang tiada batas ya sahabat. Seorang ibu bahkan rela mengorbankan perasaannya sendiri demi putra yang begitu dicintainya. Hubungan kuat di antara seorang anak dan juga ibu juga tidak akan pernah putus meskipun terpisah jarak dan juga waktu. Bakti seorang anak pada orang tuanya memang harus diutamakan. Sudah sepatutnya sebagai anak selalu membantu dan memuliakan kedua orang tuanya. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk selalu berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kita ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.